Gadis yang tinggal sendirian pulang ke rumah dan segera menanggalkan pakaiannya. Tidak disangka ada seseorang di bawah tempat tidur. Sebenarnya ada sepasang mata yang menatapnya. Setelah gadis itu pergi, tiba-tiba ada tangan yang keluar. Dengan cepat mencuri pakaian. Namun, gadis yang sedang mandi tidak tahu. Pria itu memegang pakaian. Dia berjalan ke kamar mandi. Gadis itu ingin keluar dari kamar mandi. Pria itu ragu-ragu sebelum membuka pintu. Gadis itu tiba-tiba muncul dari belakang. Pria itu sangat ketakutan hingga dia menahan napas. Takut akan ketahuan. Pria itu berubah menjadi kucing. Kapan kamu menyelinap keluar, pasti ada yang salah dengan kucing ini. Bahkan saat tidur, dia harus berbagi kasur dengan Mei. Tidak peduli bagaimana Mei mengusirnya. Dengan keras kepala tetap di tempat tidur. Hari berikutnya, Mei bersiap-siap berangkat kerja. Dia juga menyiapkan makanan dan minuman untuk kucing. Takut kucingnya bosan di rumah. Dia juga memberikan iPad untuknya. Sebelum berangkat, dia dengan cemas memberitahu kucing itu. Kamu harus bersabar. Apakah kamu mengerti? Dia pergi buru-buru dan meninggalkan ponselnya. Kucing itu mengambil telepon dan mengejarnya. Untungnya, dia sampai di sana sebelum Mei masuk ke dalam mobil. Diam-diam memasukkan ponselku ke dalam tas. Detik berikutnya dia berubah menjadi kucing dan berlari kembali ke rumah. Kucing yang sendirian di rumah merasa bosan. Mengendus bau di mana-mana. Dia juga belajar membuka kaleng untuk dirinya. Akhirnya menunggu Mei pulang kerja. Sayangnya, hujan mulai turun. Kucing itu melihat keluar jendela dengan cemas. Segera mengambil payung dan keluar untuk menjemput Mei. Saat ini, Mei mengeluh tentang cuaca buruk di bus. Kenapa harus hujan? Hujan musim gugur tahun ini sangat sejuk. Mei yang baru saja turun dari mobil sangat malu. Tanpa payung, dia harus lari dengan ransel di kepala. Tapi setelah beberapa langkah, dia bertemu dengan seorang pria tampan yang memegang payung kuning. Perhatian itu menghangatkan hati Mei. Dan senyum menawan pria tampan itu membuat hati Mei langsung tergerak. Namun kenyataannya tidak seperti ini. Ternyata adegan tersebut hanya hayalan si kucing sendiri. Karena saat ini, Mei sedang berdiri di bawah payung mantan pacarnya. Dan Mei tidak akan pernah memikirkan kucing yang baru dia adopsi berubah menjadi pria tampan untuk menjemputnya. Kucing itu hanya bisa menonton dalam diam saat Mei melewatinya. Saat ini, hati kucing itu sepertinya hancur. Mungkin karena hujan, Mei mengalami demam tinggi begitu dia sampai di rumah. Kucing berubah menjadi manusia lagi. Tangkap air hujan dengan tangannya untuk mendinginkan Xiao Mei. Setelah semalaman dirawat dengan hati-hati oleh kucing itu, demam Mei akhirnya mereda. Tapi kucing itu tahu, Mei selalu tertawa dan menangis karena mantan pacarnya. Untuk mencari tahu alasannya, ia naik langsung ke atap untuk memata-matai. Tapi di mata Mei, kucing itu terjebak di sana dan tidak bisa turun. Dia bahkan mengambil tangga untuk menyelamatkan kucing itu. Tapi ketika dia naik, kemudian menemukan kucing itu telah di bawah. Mei sangat tidak berdaya, harus turun lagi. Tanpa diduga, kakinya tiba-tiba terpeleset. Untungnya, kucing itu menangkapnya tepat waktu. Apa kamu melihat kucing? Kata-katanya belum terucap. Pria itu telah menghilang. Hanya bagian belakang kucing yang melarikan diri. Pria itu tiba-tiba muncul dari mana? Matanya sangat aneh. Sampai di rumah, Mei memandangi kucing di depannya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba dia menemukan mata kucing itu. Persis seperti pria itu. Tapi dia tidak pernah membayangkannya. Faktanya, kucing di depanku lah yang menyelamatkanku. Dini hari berikutnya, Mei merasa ada seorang pria yang menekannya. Tapi lihat ke belakang, hanya kucing yang tidurnya lebih nyenyak daripada babi. Setelah Mei pergi bekerja, kucing berubah menjadi manusia. Bawal sikat gigi Mei bersamanya. Lalu diam-diam mengikuti Mei keluar. Namun, dia baru saja keluar dalam wujud manusianya selama beberapa hari. Rupanya dia masih belum memahami aturan dunia manusia. Temui seseorang untuk sarapan. Dia benar-benar mengambil kue ikan di tanah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Untungnya, Mei menghentikannya tepat waktu. Yang itu baru saja jatuh ke tanah. Aku menyelamatkanmu, memberimu ini. Kamu makan ini. Kemudian Kim merasakan manisnya. Dia mengikuti Mei langsung ke bus. Tapi dia tidak punya tiket bus. Aku menyelamatkanmu. Mei tidak punya pilihan selain memintanya naik bus. Kali ini, kucing kembali tertarik dengan boneka di ranselnya. Ambil saja dan tunggu. Aku menyelamatkanmu. Tak berdaya, Mei tidak punya pilihan selain memberikan boneka itu padanya juga. Tapi ini belum berakhir. Bahkan ketika Mei membeli minuman, dia juga meminta sebotol. Aku menyelamatkanmu. Ya itu, begitu. Mei masuk ke perusahaan. Dia masih mengikuti di belakang. Mei terdiam saat melihat adegan ini. Di saat yang sama, aku juga merasa kasihan padanya. Otaknya tidak terlalu pintar. Dia tidak bisa terus mengikuti Mei. Kucing itu memutuskan untuk pulang dulu. Tapi dia tidak punya tiket bus dan hanya bisa berjalan kaki pulang. Dengan cara ini dia berjalan dari siang hingga malam. Dia kelelahan begitu sampai di rumah. Mei menemukan ada yang tidak beres ketika dia sampai di rumah. Jendela yang dia tutup sebelum pergi jadi terbuka. Sikat gigiku juga hilang. Yang lebih menakutkan lagi adalah boneka beruang yang aku berikan tiba-tiba muncul di rumah. Mei sangat ketakutan sehingga dia lari ke rumah mantan pacarnya di sebelah. Katanya ada orang mesum di rumah. Mantan pacarnya datang ke rumah untuk memeriksa. Dia segera menemukan sikat gigi di bawah tempat tidur. Jelas sekali orang cabul itu adalah kucing. Mei yang sudah keluar dari bahaya, akhirnya santai. Namun, pada larut malam, seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama. Suasana sepertinya mulai ambigu, tepat ketika mereka berdua semakin dekat. Kucing tidak tahan lagi. Dia berubah menjadi manusia dan menatap Mei. Tepat ketika Mei sedang bingung, pemilik rumah tiba-tiba menelepon, mengatakan bahwa putranya mungkin akan kembali untuk tinggal selama beberapa hari. Dengan cara itu Mei meminta maaf pada kucing itu. Kesalahpahaman yang sempurna dan menjadi putra tuan rumah. Kucing berwujud manusia juga saat tinggal di sini, dan hidup bersama kedua orang tersebut resmi dimulai.